Sudah, Pak. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selanjutnya saya kasih share materi dulu ya. Jadi begini, secara umum saya katakan, gimnosperma ini salah satu tumbuhan primitif, tumbuhan peninggalan purba yang masih ada sampai sekarang. Jadi gimnosperma itu ada banyak, ada juga yang sudah punah ya, ada juga yang sudah mencapai di titik kepunahan. Ini saya kasih materi dulu, mungkin gimnosperma ini jarang dikasih materi praktikum, tapi kalau dari aplikasi dunia pertanian, tanaman-tanaman pada gimnosperma ini salah satu komoditi yang punya nilai jual yang tinggi. Coba kalian perhatikan saja, damar itu, kayu damar, bahkan getah damar sekalipun itu harganya mahal ya kan? Tapi memang ini cukup mendapat kurang perhatian karena memang pertama pertumbuhannya itu langka, sulit, dan memang kategori komoditi yang terancam punah juga. Ya. Contohnya ada damar, pinus, kan kayak kayu pinus juga berapa itu kan mahal. Kalau mungkin yang sering sehari-hari sama kita itu melinjo ya, melinjo itu yang cukup sering sehari-hari. Oke, saya kasih materi dulu sedikit. Udah keluar semua kan? Udah kelihatan kan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, jadi dari klasifikasi tumbuhannya ini, kita masih masuk kategorikan gimnosperma ini dalam kategori spermatophyta atau tumbuhan berbiji ya. Jadi tumbuhan berbiji ini kita kategorikan berdasarkan ada tidaknya penutup biji atau kulit biji atau daging buah. Ini kita klasifikasikan dalam dua kelompok. Yang pertama ada tumbuhan yang berbiji terbuka, atau bahasa bukunya mungkin kalau sering Google itu tumbuhan berbiji telanjang ya. Nanti saya jelaskan kenapa orang lebih menyebutnya berbiji telanjang gitu ya. Terlepas dari penjelasan yang saya sampaikan sebelumnya, gimnosperma ini salah satu tumbuhan primitif. Kan salah satu ciri kelompok orang primitif itu suka nggak pakai baju. Ya, atau pakai baju yang lebih terbuka. Itu ciri-ciri orang primitif ya. Jadi orang suka baju terbuka, suka yang nggak pakai baju terbuka itu salah satu kategori orang yang primitif, bukan orang yang modern. Kalau nggak percaya baca buku sejarah Pithecanthropus itu berbagai fase evolusi manusia, itu mereka jarang menggunakan pakaian secara lengkap karena memang perilakunya, cara berpikir, gaya hidupnya masih primitif. Jadi begitu juga dengan gimnosperma ini, tumbuhan biji terbuka, yang kita praktikumkan hari ini, orang sering menyebutnya dengan tumbuhan berbiji telanjang, ya. Tumbuhan berbiji telanjang, ya. Apa? Oke, kemudian lawannya dari tumbuhan berbiji terbuka, ini tumbuhan berbiji tertutup. Inilah yang sering kita praktikumkan. Tapi hari ini juga saya ambil 2 sampel tumbuhan berbiji tertutup atau yang Angiospermae, itu dari kelompok dikotil saya ambil dua-dua, ada Pisidium guajava dan apa satu lagi? Yang dikotil yang saya pakai hari ini? Magnifera indica. Magnifera indica ya. Indica. Jadi itu 2 sampel tumbuhan Angiospermae. Jadi nanti saya ambil pembanding ya. Jadi nanti jangan samakan Genetum genemon itu monokotil atau dikotil. Jadi kalau Genetum genemon, Agathis alba, Sikas rumpi gitu kan, Ficus damara, segala macam yang kita bawa hari ini jangan ditanya itu dikotil atau monokotil. Mereka tidak kita klasifikasikan dalam kategori dikotil ataupun monokotil. Mereka kita klasifikasikan dalam kelompok Gymnospermae ya. Ada yang mau tanyakan sampai sini? Ini untuk pengantar saja. Jadi secara umum, tumbuhan berbiji berdasarkan ada tidaknya daging buah, ada tidaknya kulit biji, itu kita kategorikan dalam 2 kelompok. Ada Gymnospermae dan Angiospermae. Materi sudah saya sampaikan ya di grup itu, yang di grup itu nanti mungkin baca-baca lagi, nggak masalah. Oke, jadi kita fokus hari ini ke yang Gymnospermae dulu. Ciri-ciri yang pertama, bakal biji tidak ditutupi daun buah.
Ingat, tidak ditutupi daun buah. Coba ambil buah yang simpel, yang paling sering familiar sama kita, Genetum genemon yang diambil coba. Buah jambu, Pak. Genetum genemon. Kok buah jambu? Linjo. Linjo. Nah, ini ya. Linjo ya, Pak. Ini ya. Jadi kalau kalian lihat, nanti kita bedah. Tapi nanti aja kita, nanti kita bedah. Pokoknya kita pegang aja dulu. Jadi Pak, yang selama ini dimakan itu, apanya? Kita makan semua bijinya. Di sini nggak ada daging buah, nggak ada kulit biji. Ini semuanya biji. Ya. Jadi bijinya ini terbuka. Jadi inilah bijinya. Yang kita pegang inilah bijinya. Kemudian umumnya perdu atau pohon dengan batang keras dan berkayu, kita sudah lihat sama-sama, semua dari kelompok Gymnosperma ini rata-rata pohon besar-besar ya. Kecuali ada nanti Sikas rumpi, pakis haji, ada yang model perdu ya, perdu itu kategori semak. Jadi semak itu tumbuhnya lebih kurang 1 sampai 1 meter atau nggak sampai lebih 2 meter lah. Semak, kategori semak ya, itu namanya kategori semak. Dan itu pun kategori Sikas rumpi yang jantan. Ingat ya, kategori yang jantan. Tadi beberapa kita belum bahas mana Sikas rumpi jantan, mana Sikas rumpi betina. Kalau saya runut semua, ini sampel ini semua bersalahan. Ada sampel yang hanya bawa jantan saja, ada sampel yang hanya bawa betina saja. Nggak ada yang dua-dua. Padahal di sampel pengumuman sudah saya sampaikan, judulnya adalah, bahasanya adalah floss dari Sikas rumpi. Namanya floss itu kan harus lengkap antara bunga jantan dan bunga betina. Sama seperti floss Zimes minggu lalu, sampaikan itu kan sudah harus ada bunga jantan dan bunga betinanya. Ini ada yang bawa jantan, ada yang bawa betina. Salahnya di mana? Karena mungkin sebelumnya nggak dibelajar, nggak ada mau cari tahu mana bunga jantan, mana bunga betina. Kan gitu ya. Kemudian daunnya kaku, pipih, dan lebar. Perhatikan semua bentuk daun, rata-rata daunnya mengkilat ya. Rata-rata daunnya mengkilat, keras, nggak ada yang lembek. Makanya sampai sekarang mungkin kalau ngambil sampel beberapa hari yang lalu, bahkan mungkin Genetum genemon juga, walaupun layu tapi daunnya masih keras, nggak mengkerut kayaknya. Ya, masih tetap keras. Kemudian akarnya tunggang, jadi jangan didefinisikan walaupun akarnya tunggang ini masuk kategori dikotil, tidak seperti itu definisinya ya. Klasifikasinya kita tidak klasifikasikan berdasarkan dikotil atau monokotil. Kita tetap klasifikasikan mereka dalam kelompok Gymnospermae. Daun kaku, pipi, dan lebar memiliki pembuluh angkut, jadi nanti tetap ada silem dan floemnya sebagai berkas pengangkut pada batang ataupun daunnya. Belum memiliki bunga, ya. Jadi kalau bahasa saya tadi ada kata-kata floss, itu sebenarnya bukan bunga. Saya membuat bahasa itu supaya kalian permudah. Nanti kalau saya buat strobilus kan bingung ya. Sebenarnya namanya strobilus. Ada strobilus jantan, ada strobilus betina. Tapi memang supaya saya mudah, saya buat saja bahasanya floss. Tapi nanti di buku gambar, jangan lagi floss, karena sudah saya jelaskan ya. Tetap bahasanya menggunakan strobilus jantan dan strobilus betina. Jadi, pada Gymnospermae ini tidak ada bunga yang sesungguhnya. Kecuali nanti pada Mangifera indica dan Psidium gua java. Ya. Selanjutnya, struktur reproduktif terdapat pada kerucut kunjung strobilus, ada jantan, ada betinanya. Jadi kalau strobilusnya tetap punya serbuk sari juga ya, karena itu sebagai sel ya. Bedakan tadi organ mana sel. Kalau organnya namanya strobilus, selnya tetap ada serbuk sari. Nanti kita buka. Bereproduksi dengan biji ya, bereproduksi dengan biji. Tapi ada juga yang bisa kita lakukan dengan cara stek ya, tetap bisa dilakukan dengan stek. Nanti kalau teknologi perbanyakan tanaman bisa itu. Kecuali mungkin Sikas rumpi ya. Sikas rumpi nggak akan bisa di stek. Karena memang bahannya seperti itu batangnya. Ini kelompok-kelompok divisi Gymnospermae. Jadi nanti diklasifikasi. Jangan nanti buat divisi monokotil, dikotil. Nggak ada gitu ya. Di sini divisinya Pinophyta, Cicadophyta, Syncophyta, Gnetophyta. Ini divisi-divisi pada Gymnospermae. Apakah hanya ini? Tidak. Ada lagi divisi yang lain, tapi sudah punah. Apa sudah punah? Tadi saya katakan Gymnospermae ini salah satu tumbuhan primitif
sisa-sisa evolusi kehidupan pada dunia tumbuhan. Jadi, Netophyta, Chordactylophyta, Pteridospermophyta. Nah, kalau Pteridospermophyta ini sebenarnya inilah nenek moyang cikal bakal dari Angiospermae. Ya, jadi Angiospermae tadi yang kita bawa hari ini ada Mangifera indica, ada kemudian Pseudotherma java. Kemarin juga kita banyak belajar tentang Spermatophyta. Nenek moyangnya dari sini, tapi nenek moyangnya sudah punah. Kenapa punah? Banyak faktor. Pertama mungkin karena faktor bencana alam, kebanyakan gempa bumi, kan? Atau mungkin zaman dinosaurus juga seperti itu. Kalau namanya, nah itu kan banyak faktor ya, atau mungkin karena faktor budidayanya lambat, sulit, sehingga pada akhirnya beberapa divisi dari Gymnospermae ini mengalami kepunahan. Ya, jadi yang kita pelajarin hari ini hanya ini, kan nggak mungkin saya suruh bawa sampel yang udah punah, kan? Sampel yang masih ada pun payah kali nyarinya, gitu merepet, mengeluh, protes juga. Kan, apalagi yang udah punah. Lama-lama mahasiswanya punah. Ya, jadi hari ini ada ginkgo biloba nggak ada ya, karena ginkgo biloba ini agak sulit tumbuhnya di Indonesia. Nanti saya tunjukkan pohonnya kayak mana. Bahasanya ini kacang pohon, bahasa Indonesianya. Pernah dengar kacang pohon? Belum, Pak. Enggak, Pak. Belum, Pak. Belum ya? Belum, Pak. Ya, jadi kacang pohon itu nanti ginkgo biloba agak jarang di sini. Tapi memang mungkin kita sering dengar, itu tadi saya katakan, gimnosperma ini punya nilai jual mahal. Tapi anehnya orang kok jarang mau nanamnya, itu mungkin kurang pengetahuan aja ya. Kayak ginkgo biloba ini sebagai suplemen makanan, protein, suplemen makanan ini sebenarnya. Jadi kebanyakan orang pakai untuk obat-obatan. Ginkgo biloba. Search aja di Google, rata-rata muncul nanti gambar itu suplemen makanan, bukan pohonnya. Karena lebih sering dipakai untuk obat-obatan. Netophyta. Nedumgenemon contohnya. Kita bahas satu persatu dari kelompok Coniferae. Coniferae tadi kelompok Pinophyta ya. Pinophyta, nah di sini dia Coniferae Pinus. Jadi Pinus ini ada banyak macam-macamnya yang kalian bawa itu juga kan. Ada Pinus mercusi, ada Pinus apa lagi? Nah, kalau pinus yang di arah jalan ke Brastagi, jalan di Tahura itu ini ya, pinus yang bentuknya daunnya jarum-jarum. Kalau yang ini kan rata-rata pinus yang buat pohon Natal ya, kalau saya nggak salah ya. Nggak tahu, ya, Pak. Iya. Ya kan? Kalau yang buat pohon Natal itu kan rata-rata pinus yang seperti ini kan? Ya, Pak. Nah, kalau yang Pinus mercusi, oke kita bahas satu persatu dulu ya. Pinus mercusi. Nah, ciri-cirinya daunnya menjarum, ujungnya tajam, buahnya, nah buahnya silakan coba diambil masing-masing buahnya. Ambil buahnya, ambil daunnya. Ingat, yang saya sebutkan tadi, bunga jantan, bunga ya, itu adalah Strobilus jantan, bukan bunga. Ini dianya, ya kan? Ya, ambil semuanya. Iya, Pak, karena Bunganya itu yang kalian saya tanya tadi, bunganya mana? Bukan Desra, salah. Itu betina yang kamu pegang. ini, Pak. Loh, emang Itu betina yang kalian pegang. Yang kering, yang pecah dia, yang mekar, itu betina. Sekarang yang jantan itu yang letaknya di ujung. Ya, kemarin selalu saya sampaikan, organ kelamin jantan itu selalu letaknya di atas atau di ujung. Iyalah, udah lengkap deh semua kan. Sama aja tuh, Bos. Mana ini ya? Mana ini? Apa namanya? Tanya dia. Jadi digambar dulu, ini namanya Strobilus ya. Jadi bahasa tadi yang saya awal-awal waktu responsi kalian itu dihapuskan saja. Bukan saya ngajar yang salah, tidak. Supaya kalian mudah paham. Nanti kalau saya bilang, mana Strobilus jantan, yang mana Strobilus, kalian bingung.
Jadi nanti digambar, kita tetap panduan pada yang benar ya. Bukan saya tadi ngajari yang salah, enggak. Tapi saya ngajari supaya kalian mudah memahaminya. Jadi Strobilus jantan, Strobilus betina. Kan? Betina. Pak, ini apa namanya, Pak? Apa itu? Ini, Pak, di ujung daunnya gitu, Pak. Yaitu Strobilus jantan, cuma beda-beda. Bentuknya kan beda-beda karena kenapa spesiesnya beda-beda. Ada Pinus mercusi, ada Pinus auricula, baru kemudian ada Pinus apa lagi ya? Nanti coba di search di Google aja. Iya, nggak apa-apa saya ulangi ya. Jadi Pinus ini ada banyak kategorinya ya. Ada Pinus mercusi. Udah jelas suara saya? Jelas, Pak. Sudah, Pak. Oke, ada Pinus mercusi, ada Pinus auricula, terus apa lagi? Nanti di search aja di Google. Saya nggak bisa mendeskripsikan pasti yang masing-masing kalian pegang itu apa, karena agak visualnya agak beda-beda. Tapi mungkin kalau depan saya bisa kategorikan. Pokoknya yang paling bentuknya kayak gini, yang daunnya seperti jarum-jarum panjang, yang saya bilang tadi kayak pohon, yang di arah jalan ke Parapat, itu kebanyakan Pinus mercusi ya. Kalau sisanya yang kayak pohon Natal tadi masuk dalam kategori Pinus auricula. Ya. Oke, sekarang coba Strobilus jantannya kalian buka. Strobilus betinanya kalian pecah-pecah per keping-keping. Ya. Strobilus betinanya kalian buka, kalian pecah per keping-keping. Strobilus jantannya kalian potong secara membujur. Ingat, kalian potong secara membujur, nanti akan kelihatan mana bagian putiknya, tetap ada putik, tetap ada serbuk sari, tetap ada bakal biji. Silakan dikerjakan. Kita ke Strobilusnya dulu ya. Ini bahasanya ke depan jangan buah, jangan bunga lagi, tapi Strobilus. Ini beberapa contoh yang saya ambil ini. Pinus sylvestris. Pinus sylvestris ya. Oke, coba dikerjakan dulu punya kalian. Ini dasarnya. Strobilus betinanya kalian kopek satu persatu, lepas itu kepingannya. Itu Strobilus betina. Tapi jangan patah ya, pastikan melepasnya pasti dari sampai ke pangkalnya. Udah, Pak. Sudah? Sudah, biar saya kasih penjelasan ya. Kalau bisa lebih cepat ya praktikumnya, bahannya kan nggak banyak. Karena kerjanya cepat, apalagi kan kerjanya sudah berulang-ulang kita. Sudah sering lah, sudah mahir kalian kerja ya. Oke, kita buka satu persatu. Ini dia. Nah, pada bagian Strobilus jantan, ini ya, yang bunga di ujung. Ingat ya, bahasa saya itu bukan saya ngajari yang salah, enggak, supaya kalian mudah aja. Strobilus jantan, ya, yang di ujung ini letaknya banyak serbuk sari. Masih ada yang punya serbuk sarinya, polen. Masih ada yang dipegang punya serbuk sarinya, masih ada terasa dipegang. Ada yang masih terasa dipegang polennya, serbuk sarinya. Kering semua, Pak. Udah kering. Iya, Pak, kering, Pak. Kering. Soalnya ngambil di bawah.
Oke, jadi di situ ya ada serbuk sari di bagian permukaannya itu ya, ada serbuk-serbuknya gitu ya. Kemudian, nah kalau pada Strobilus jantan, kita nggak terlalu banyak pengamatan ya, kita nggak terlalu banyak pengamatan, yang pasti nanti terdiri dari mikrosporofil. Jadi bahasanya itu mikrosporofil. Jadi bahasanya nanti pada polen, pada Strobilus jantan mengandung mikrosporofil. Pada betina nanti mengandung makrosporofil. Kalau serbuk sari jantan pada Gymnospermae namanya mikrosporofil. Sel jantan sel betina pada Gymnospermae namanya makrosporofil atau megasporofil. Di sini ada semua keterangannya. Jadi di sini ada mikrosporofil. Di sini ada mikrosporofil. Kemudian kalau yang pada betinanya, pada yang mekar tadi, Strobilus betina, ini mengandung makrosporofil atau megasporofil. Megasporofil. Kemudian bakal bijinya di mana? Ya kan, kalau pada tumbuhan Angiospermae kan ada ovulum ya kan? Ada ovulum atau bakal biji. Nah, bakal biji itu letaknya di ujung. Ini dia yang warna hitam ini. Coba kalian cek masing-masing pada Strobilus yang kalian kupas tadi. Dengan catatan kupasannya tidak rusak ya. Di sini ada dua pasang, ada satu pasang, ada dua buah. Ada dua buah Strobilus betina. Jadi yang warna hitam di pada bagian ujung ini namanya bakal biji atau ovulum. Ya, ovulum atau bakal biji. Jadi kalau mau nanam pinus dari buahnya, cari ambil yang sudah tua, dari Strobilus betina yang sudah mekar. Kalau yang sudah mekar, tandanya sudah selesai dibuahi. Kalau yang masih nguncup gini, ini tandanya belum selesai dibuahi. Ada yang belum selesai dibuahi, coba tunjukkan dulu ke saya. Ada yang masih nguncup Strobilus betina? Ini, Pak. Punya siapa? Ini ya, Pak. Masih kuncup. Gary. Iya, Pak. Oke, punya Gary masih kuncup itu ya. Berarti belum bisa dijadikan nih. Kalau dalam kondisi seperti itu, ingat saya kategorikan belum bisa dijadikan benih karena belum dibuahi oleh Strobilus jantan. Ini Pak, udah mekar gini Pak, bisa berarti Pak. Udah mekar gitu bisa ya. Kalau udah mekar gitu tuh sudah dibuahi, artinya sudah bisa dijadikan benih ya. Jadi kalau nanti mau perbanyakkan tanaman, budidaya pinus agak sulit di stek ya. Nanti saya sampaikan batangnya karena batangnya itu berlapis-lapis. Ingat ya, batangnya itu tidak sama dengan batang Angiospermae. Jadi kebanyakan kalau pinus-pinus di kebun bunga itu, yang kalian kemarin Tanjung Morawa, mereka rata-rata mengembangbiakannya dengan Strobilus betina yang sudah dibuahi tadi. Nah, kalau mau budaya pinus ini kan salah tanaman hias ya kan, dibuat pinus, dibuat bonsai gitu kan. Jadi kalau mau budidayanya menggunakan Strobilus betina yang sudah mekar atau yang sudah dibuahi. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Kita lanjut ke anatomi daunnya dulu ya. Masih ada waktu 10 menit lagi zoom-nya. Jadi bunga, bukan bunga ya, Strobilus ya, sudah paham lah kalau saya pakai bahasa Strobilus ya. Jadi kalau Strobilus jantan, Strobilus betina sudah paham ya. Strukturnya tidak terlalu sulit, yang penting ada, kalau pada gamet jantan namanya mikrosporofil, gamet betina namanya makrosporofil. Ya. Oke, ini anatomi daunnya. Coba daunnya dipotong melintang ya, jangan membujur. Kalau membujur isinya berlobang nanti itu. Daun pinusnya coba dipotong melintang. Jadi nanti bentuknya itu hampir setengah lingkaran ya. Silakan potong melintang. Yang pegang batang, batangnya coba dikerjakan melintang juga. Silakan kerjakan sambil nunggu waktu zoom-nya habis. Dikerjakan dulu.
potong melintang daun, potong melintang batang. Nggak usah membujur. Membujur sepertinya strukturnya nggak terlalu kompleks. Potong melintang daun, letakkan di atas kaca, amati pakai mikroskop, secara kasat mata ada berapa lapisan, coba dilihat. Uji, nyalakan kameranya. Tiga lapis ya, Pak? 3 lapis. Ada nampak 5? Punya saya cuma Lapis, Pak. Punya Desra berapa? kulit 3 apa 4 ini? Saya 4, Pak. 3 deh, 4, 3. Itu daun atau batang? Batang, Pak, ini. Yang saya tengok. Daunnya sudah dibuat? Daunnya susah kali, Pak. Kecil kali nengoknya. Harus bisa dong. Daunnya berlubang ya? Iya. Nggak nampak, Pak, kalau daunnya, Pak. Masa nggak bisa? Harus bisa dong. Entah. Oh, yang kocilan, Pak. Cemai mana ini, Pak? Dia bolong tengahnya ya, Pak. Bolong. 2 lapisan ya ini, Pak. Bolong. Daunnya. 2. Silakan. 3 lapisan, Pak. Apa itu, batang atau daun? Daun. Daun, Pak. Daun 2. Daun. Daun punya Desra 2, punya Genta 3. Ini saya 2, Pak. Ridho 2. Ya, saya 3, Pak. Pak, 2. Ya, saya 2, Pak. Ya, nah sudah. Masih ada waktu Zoom-nya. Kita buka saja dari slide saya. Nanti di screenshot saja ya.
Lebih kurang strukturnya Iya, Pak. ini. Sudah dibuat preparatnya. Nah, sini. Ini yang daun dulu ya, anatomi daunnya dulu. Ya, saya lupa record dulu. Oke. Nah, di sini dia. Jadi sama strukturnya seperti pada tumbuhan berbiji tertutup atau Angiospermae. Di sini ada epidermis, lapisan paling luarnya itu namanya epidermis, lapisan peluar, fungsi sebagai pelindung. Jaringan palisade ya, ini salah tulis ya, palisade. Apa kemarin palisade? Jaringan tiang bawah lapisan epidermis yang berfungsi sebagai tempat terjadinya fotosintesis. Saya ulangi, di bawah lapisan epidermis ada jaringan palisade, yaitu jaringan tiang yang terletak di bawah epidermis yang berfungsi sebagai tempat terjadinya proses fotosintesis. Jadi sama seperti Angiospermae, Gymnospermae juga melakukan fotosintesis. Ke dalam lagi, masuk ke jaringan spons. Jadi jaringan sponsnya itu agak ke tengah. Kalau di sini nggak ada lapisan atas, nggak ada lapisan bawah. Kalau pada daun Angiospermae yang minggu lalu kita sampaikan, ada lapisan epidermis atas, ada lapisan epidermis bawah. Kalau di sini, karena bentuknya setengah lingkaran, lapisan epidermisnya hanya satu lapis. Di sini lapisan epidermisnya mengelilingi semua bagian anatomi melintang daun. Selanjutnya, jaringan spons bagian yang tengah. Jaringan bunga karang. Ya, jaringan bunga karang, jaringan spons, tempat pertukaran udara. Tempat pertukaran udara antara O2 dan CO2. Tempat pertukaran udara antara O2 dan CO2. Selanjutnya, saya percepat saja, zoomnya sudah mau habis. Ada xilem, ada floemnya juga. Jadi kalau xilem sudah tahu fungsinya, floem juga sudah tahu fungsinya, sama. Dua-dua sebagai berkas pengangkut. Ya, ini saja untuk struktur anatomi daun Pinus mercusi. Oke. Cukup ya? Ya, saya 3, Pak. 3. 5, Pak. Ada yang 5, ada yang 3. Kita lihat dulu ya dari slide saya. Jadi Pinus mercusi ini memang batang yang cukup kompleks. Ini salah satu alasan kenapa kayunya itu mahal ya. Teksturnya memang lebih lunak ya. Makanya bisa buat korek api, mudah terbakar, dan bahan baku kertas. Itu kan di TPL itu, Toba Pulp Lestari. Nah, main-main ke sana. Baru dengar, Pak. Toba Pulp Lestari masa baru dengar? Di Danau Toba lo, punya Opung Luhut. Bukan, Pak. Saya nggak Oh, tahu, pernah, Pak. Belum pernah, Pak. Pernah, Pak, sering. Ya. Nah, di sini, ini Caulis Pinus mercusi. Ada berapa lapisan di sini? Tadi kalau 5 nggak saya salahkan juga ya. Yang kulit luarnya itu, yang bagian berkerak-kerak itu namanya velum. Ya, velum, bukan film. Velum. F-E-L-E-M. Nah, ini bagiannya. Silakan dicatat saja. Velum ini kulit terluar yang mengering. Kulit terluar yang mengering. Tapi dia nggak mau lepas kalau nggak dilepas ya. Jadi kalau kita lihat pinus yang ditebang itu, kalau mungkin yang kalian pegang kan kaulis yang kecil-kecil ya. Tapi kalau batang induknya tadi, batang utamanya tadi, itu kan kalau ditebang nampak kayak lingkaran tahunan yang gitu ya. Nampak lingkaran kambiumnya. Ya, lingkaran kambiumnya. Dari luar dulu, pertama velum. Kemudian di bawah velum ada velogen. Jadi di sini nggak ada epidermisnya. Ya. Itu tadi makanya saya katakan batangnya itu khas ya. Epidermisnya digantikan velum itu ya, Pak? Sebenarnya kalau secara struktural velogen ini setara dengan epidermis. Bukan velum. Kalau velum itu kayak kerak.
Jadi kayak kulit kita kan kalau belum mandi itu ada keringnya, kalau kita korek-korek mengelupas, namanya sel-sel kulit mati. Jadi film ini sama seperti sel-sel kulit mati, tapi masih melekat pada lapisan velogen. Jadi kalau kita ambil perbandingan, di mana lapisan epidermisnya itu pada jaringan velogen. Ya. Velogen itu apa, Pak? Velogen itu lapisan penutup paling luar. Lapisan penutup paling luar pada kaulis pinus merkusi. Harus dalam luarnya apa, Pak? Lapisan dalamnya nantilah masuk ke korteks, kan gitu dia. Sudah? Di bawah jaringan velogen, di bawahnya langsung masuk ke korteks ya. Lapisan dalamnya. Korteks di sini. Ya, di sini ada korteks. Selanjutnya korteks itu tengah-tengahnya coba kalian perhatikan ada rongga-rongga putih di sini. Rongga-rongga putih. Itu namanya saluran Hars. Saluran Hars. Gimana Desra ngomongnya? Saluran Hars. Saluran Hars ya. Saluran Hars. Tapi ada dua, ada saluran Hars luar. Ini letaknya di dalam jaringan korteks. Ada saluran Hars dalam. Letaknya di bawah kambium. Jadi saluran Hars ini apa fungsinya? Sebagai rongga udara. Itu kenapa Pinus merkusi ini kayunya rapuh, ringan, dan mudah terbakar kalau kering. Ini salah satu kayu yang dibuat sebagai bahan korek api. Saluran Hars namanya ya, saluran Hars. Jadi ada dua, saluran Hars luar, itu terletak di dalam korteks, saluran Hars dalam, letaknya di bawah kambium. Fungsinya dua-dua sama, sebagai rongga udara. Ini menyebabkan kayu ini ringan, rapuh, dan mudah terbakar. Karena dia banyak rongga udaranya ya, nggak padat ya seperti kayu-kayu lainnya. Masuk ke kambium. Tadi harus keluar di mana, Pak? Harus di luar ini, di korteks. Ya, ini kan dia masih lapisan korteks. Yang warna hijau ini kan lapisan korteks. Dalam, Pak. Dalam bagian bawah kambium yang warna merah ini. Kalau saluran harus dalam, letaknya di bawah lapisan kambium. Yang warnanya agak merah ini ya. Fungsinya sama, cuma letaknya saja beda. Sudah? Kita lanjut ke dalamnya lagi. Ada floem. Fungsinya sama, tempat menyalurkan hasil fotosintesis. Setiap minggu saya selalu ulang silem dan floem, tapi kalau respon selalu gagal terus. Kalau silem dan floem aja nggak tahu, kayak mana mau lanjut ke mata kuliah berikutnya? Ingat ya, kalau nggak lulus mata kuliah saya, ngulangnya tahun depan ya, nggak bisa semester depan. Nggak ada mata kuliah botani semester depan. Tahun depan ngulangnya. Nggak apa-apa sama adik kelas. Tahu malu dulu, ya kan? Jadi kalau nggak lulus itu D atau E. Kalau C sudahlah, saya luluskan lah ya. Kalau C lulus, nggak ada masalah, silakan lanjut. Nggak perlu ngulang lagi. Tapi kalau mau diperbaiki, mau jadi B, nggak apa-apa ngulang lagi, silakan. Ya, penting dapat C sudah lulus, sudah syukur lah ya, bersyukur lah ya. Introspeksi diri aja, jangan ngarep-ngarep tinggi-tinggi, nanti nggak kesampaian, sakit hati jadinya, ya kan? Makanya harapannya ya udah yang penting lulus aja, gitu. Ya kan, Desra? Kenal di? Betul tuh, Pak, yang penting lulus. Mau Ya, yang penting lulus saja ya mata kuliah saya. Betul, Pak. Jangan apa. Loh, kok jangan? Jadi maunya apa? Nilai A? Enggak, Pak. Yang standar boleh, aja. Pak. Standar aja, Pak. Enggak ada kategori standar sama saya. Semuanya yang penting lulus, memenuhi syarat sudah cukup. Ya, kalau mau standar ya sudah, standar juga kualitas ilmunya kan gitu. Oke, Pak. Ya, jangan berharap tinggi-tinggi nanti kecewa sakit hati gitu ya.
Penting kan kalau nilainya lulus minimal C ya sudah gitu aja. Jadi kita di Pancabudi nggak ada itu istilah standar nilainya minimal B, minimal A itu nggak ada. Nah, itu akal-akalan orang aja. Ya, Tarmizi, bisa kan? Itu bisa diperbaikin, Pak, nilai, Pak. Kalau mau perbaiki ngambil tahun depan lagi, ngulang lagi. Oh, gitu. Iya, gitu peraturannya Pak, ya. misalnya dapat C, Pak, tahun depan dapat C lagi, gimana, Pak? Udah konsekuensi lah, memang nasibnya begitu. Artinya Nasib boleh apa? itu, Pi. Anda tidak berubah. Enggak, udahlah gini aja. Poin pentingnya nggak usah terkecoh sama nilai ya. Nanti kalau dunia kerja, nilai itu nggak tengok-tengok satu-satu gitu, enggak. Ini tengok IP-nya aja udah. Jadi kalau ngerasa berat di mata kuliah saya, kejar mata kuliah yang lain, kan gitu. Kan Yuda? Santai aja ya kan? Iya, Pak. Iya. Yang penting lulus aja Yuda ya. Karena tahu mata kuliah saya itu seperti lubang jarum ya kan. Susahnya nauzubillah min dzalik. Harus pakai kacamata. Ya. Cika, gimana bisa kan lulus minimal dapat C? Bisa, Pak. Ya, resolusi 2021 nggak usah tinggi-tinggi. Yang penting dapat C aja sama saya udah alhamdulillah, ya kan? Nanti kalau ngerasa kurang puas, tutup dengan mata kuliah yang lain, nggak usah khawatir. Jadi kalau satu dapat nilai C, satu dapat nilai A, udah tertutupin itu kok. Masih bisa IP kalian 3. Makanya kejar aja mata kuliah yang lain, nggak usah ngurusi mata kuliah sayang, itu aja. Kan Desra? Ini nggak usah ngurusi mata Gitu, kuliah Pak. saya, Harus urusin sama-sama mata saling kuliah yang ini, Pak. lain. Nggak apa-apa. Kalau saya enggak, Pak. Tetap, Pak, saya Enggak. urusin mata kuliah Bapak. Oh iya, baguslah. Harus seimbang ya, Pak. Iya, harus seimbang. Nah. Tapi faktanya mata kuliah saya kan memang berat. Harus cari bahan, kesana kemari gitu kan. Belum lagi ada responsi lagi. Kalau mata kuliah lain kan enak-enak aja. Duduk-duduk, cengar-cengir, kuliah matikan kamera. Seru, Pak. Jalan-jalan, Pak. Jangan Di situ seru lah, Pak. sensasinya, Pak. Ke hutan. Ke hutan Udah kali, resiko Pak. itu, Cari. Pak. Iya. Itu belum apa-apa, masih pemanasan ya. Kalian sebenarnya bersyukur. Satu mata kuliah saya semester ini dihapus, kimia pertanian. Kalau enggak, kalian ada 2 praktikum sama saya. Oh, alhamdulillah. Ya sudah ya, jadi yang penting targetnya nggak usah muluk-muluk, lulus aja dapat nilai C, nanti nilai yang lain tutupin dari nilai botani gitu aja. Jadi makanya kerjakan aja mata kuliah yang lain, rajin-rajin mata kuliah saya nggak usah diopen-openi kali. Ya kan Macika? Tahu nggak hari ini Iya, total Pak. yang nge-zoom berapa? Cuma 27 orang dari 3 kelas. Yang lainnya nggak tahu entah Iya, kemana. 27, Pak. Tur, Pak, yang lain. Loh, Ikut Ya, kok ya, Pak. gitu? dari 3 kelas yang ada, Nanti. dari Nanti. 3 kelas yang ada, oke lah 29-30 gitu ya. Sekitar gitulah. Kita sekarang ke tadi ya, lanjut. masih ke anatomi batangnya. Kasih motivasi sedikit, biar nggak terlalu ngedrop kali. Kasian, soalnya tinggal sedikit. Seleksi alam di sini sangat-sangat ketat. Lanjut, ke dalam ada floem sama fungsinya, ada silem sama fungsinya pada daun. Kalau floem tadi fungsinya sebagai mengangkut hasil fotosintesis, silem mengangkut air dan garam mineral dari akar ke organ tanaman. Dalamnya sini ada kambium. Ini sama ya. Ada kambium. Kambium ini mengaktifkan sel untuk membelah. Kalau ke arah luar membentuk silem, ke arah luar membentuk floem, ke arah dalam membentuk silem. Kambium. Kemudian tengah-tengah sini di seluruh lapisan ini itu ada saluran Hars, ya, saluran Hars yang saya katakan tadi. Kemudian tengah-tengah pusatnya itu namanya empelur, sama sebagai tempat cadangan makanan pada batang. Pelur ya, pelur.
Oke, silakan digambar, di screenshot aja, nanti digambarnya di buku gambar ya, biar cepat kita. Baik, Pak. Kita lanjut ya, untuk Pinus Mercusi sudah selesai semua kan? Kita lanjut ke sikas rumpi. Ambil sikas rumpinya. Sikas rumpi kalian juga beda-beda. Bukan beda spesies, tapi beda jenis kelamin. Ada yang tadi sikas rumpi yang jantan, ada sikas rumpi yang betina. Coba tunjukkan semua, biar saya sebutkan siapa yang jantan, siapa yang betina. Tunjukkan semua, daunnya aja, daunnya aja, daunnya aja. Punya Siti Aisyah betina. Sorry, jantan. Punya Siti Aisyah jantan. Cinta jantan. Doi betina. Putri jantan. Lagi Adrian jantan. Dian betina. Desra betina. Desra itu pohon kelapa atau apa? Coba kok. Ini Desra ini kadang ada gokil-gokilnya juga ini. Suka kali kok ngerjain saya ya. Pak, bukan kelapa loh ini, Pak. Kebetulan pakai sini, Pak. Oh. Masuk pohon kelapa pula, Pak. Punya kamu Ada bijinya punya. Betul lah, Des. yang kamu betina itu ya. Ini betina ya. Makanya ada bijinya ya. Jangan itu kayaknya, Pak. Iya, Pak. Udah? Coba yang betina, yang Rizky Kurniawan itu enggak. Coba dia agak kejauh sedikit. Punya Rizky, coba jauhkan sedikit. Oke, jadi tahu mana jantan, mana betina? Coba lihat dulu dari slide saya. Kelihatan? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Mbak. Udah? Ini yang betina, gede. Yang betina itu yang gede ya. Betina itu yang gede. Yang jantan yang kecil. Male, female. Ini pohonnya. Yang bawah betina, yang atas yang jantan. Yang sering jadi tanaman hias yang dijual-jual itu, ini ada juga sih, cuma ini jarang, karena udah langka. Ini hutan-hutan ini banyak ya. Ini, yang sering dijual tanaman hias tuh ya. Yang di taman-taman itu, yang jantan kebanyakan. Kalau yang betina, karena gede banget dia, makanya jarang orang budidayakan. Ya, udah bisa kan beda jantan mana betina? Nah, jadi kalau dibilang sampel kalian kurang, ya kurang. Harusnya bawa dua-dua. Ya, nanti bedakan mana yang sikas rumpi jantan, mana sikas rumpi yang betina. Oke, coba. Yang jantan punya siapa tadi? Sebutkan dulu jantan. Yang saya sebutkan tadi jantan. Ada nggak strobilusnya? Strobilus saya minta. Strobilus jantan, tunjukkan dulu. Tadi saya sebutkan orang-orang yang megang strobilus jantan, punya Taufik itu betina ya. Punya Desra tadi betina. Siti Aisyah tadi punya kamu jantan ya? Punya Genta itu jantan. Genta ada strobilusnya.
Pak, cuman ini Pak. Rohan, mana punyamu? Jantan atau betina? Udah, tadi kan sudah saya tunjukkan mana jantan, mana betina. Coba yang megang jantan, coba diangkat dulu, tunjukkan dulu. Dah, ada Strobilus yang punya Indah. Oke, itu ya punya Indah. Oke, punya Indah sudah saya spotlight. Semua kelihatan kan? Coba Indah tunjukkan Strobilus jantannya. Ya, itu Strobilus jantannya yang pegang sama Indah ya. Coba ditegakkan. Tegakkan. Nah, itu Strobilus jantan. Sudah, jadi Strobilus jantan itu nanti silakan dibedah. Kalau Strobilus betina nggak usah dibedah, tapi dipretelin. Dipretelin bagian yang bijinya tadi. Yang megang jantan silakan dibedah secara membujur. Yang betina silakan dipretelin bijinya, kemudian bijinya kalian belah. Itu dia. Coba kerjakan masing-masing. Saya ulangi instruksinya, yang jantan silakan dibelah secara membujur, yang betina dipreteli bijinya, kemudian bijinya dibelah secara membujur. Oke, silakan kerjakan. Ada bintik-bintiknya Pak. Ya, bintiknya ada itu. Mana kok hilang lagi ya? Pak, izin bertanya, Pak. Silakan. Ini Pak yang ada bulu-bulunya apa? Dekat tangkai daunnya. Tangkai daun yang mana? Ini, Pak. Fungsinya apa, Pak? Bulu-bulu. Oh, itu nanti kita baca ya. Nanti kita bagian preteli bagian daunnya. Lebih kurang fungsi sama seperti pelepah, Baik, Pak. vagina, sama kayak kaulis apa ya? L.S. guinensis Jack. L.S. guinensis Jack itu kan maksudnya kelapa sawit. Sama lebih kurang seperti itu fungsi sebagai pelepah. Kalau bulu-bulunya itu namanya trikoma. Minggu depan kita belajar. Di bulu-bulu itu sebagai pelindung, sebagai sekresi, banyak macam-macamnya. Tergantung pada jenis bulunya di mana. Trikoma, nanti ada trikoma. Itu namanya trikoma ya. Paling jelas itu nanti pada batang-batang yang dari kelompok Cucurbitaceae. Contohnya Cucurbita moscata, Cucumis milo, Cucumis sativum, itu semua banyak bulu-bulunya. Tapi kalau daripada daunnya, nanti kita nanti amati bagian daunnya ya. Biji berlendir ya. Iya dong, berlendir itu pastinya. Iya Pak. Ya. Ada berapa lapis Desra? Bijinya? Kita bukan bilang biji ya, Strobilus. Strobilus betina. 4 Pak. 4. Strobilus 4 Pak. betina. Iya, yang punya Desra itu Strobilus betina, punya Indah tadi Strobilus jantan. Genta pegang apa Genta? 4 Pak. Jantan. Strobilus betina. Ya Pak. Punya saya jantan Pak. Punya kamu jantan. Oke. Oke, sambil nunggu kawannya kerja, yang kelas A absen dulu ya. Yang kelas A dulu, biar saya kelompokkan berdasarkan kelas. Kelas A silakan isi di kolom chat. Sudah terbuka kolom chatnya?
Biasanya kok beda, Pak? Apa yang beda? Pak, ini kan Pak. Ini Pak. Betul kan Pak? Mana itu? Ari? Ini Pak. Tapi nggak ada bulu-bulunya Pak yang bilang abang itu tadi. Kalau bulu itu dia relatif ya, tergantung pada usia. Pada umumnya yang punya bulu tuh yang masuk tunas baru itu, ya, trikoma. Itu pada umumnya ada pada pelepah yang tunas baru. Kelas A Cicak sudah serumpi termasuk tumbuhan berumah dua ya, Pak? gimana? Cicak serumpi termasuk tumbuhan berumah dua, duensis ya, Pak? Iya, masuk rumah dua. Artinya organ jantan dan organ betina terletak pada dua individu yang berbeda. Oke, silakan kelas B lanjut absen di kolom chat. Kelas A cuma 14 orang ya. Bagus. 50 orang cuma 14 orang yang masuk. Yang lainnya sibuk ngerjakan tugas metafisika. Semoga bisa jadi ahli metafisika yang baik ya. Gak apa-apa, itu kan hak kalian memilih. Saya kan nggak pernah maksa. Ya kan, Desra? Betul kali Pak. Udah bisa Pak. Oke, kelas C silakan isi absen. Berapa orang, Kelas Pak, C kelas B? silakan isi PM-nya. Ya, saya ulangin ya, karena belum direkam. Kita share screen lagi. Oke, jadi pada sikas rumpi atau pakis haji, itu ada dua gamet, jantan dan betina. Kalau jantan namanya mikrosporofil. Tadi jenis-jenisnya sudah saya tunjukkan ya. Yang kecil, yang sering dipakai tanaman hias, itu Strobilus jantan. Kalau yang gede, yang sering-sering di hutan, tapi ada juga orang nanam di pekarangan rumah ada. Tapi nggak banyak ya, kebanyakan nanam yang jantan. Itu Strobilus betina, Strobilus betina. Kalau kita belah, seperti yang sudah dilakukan temannya tadi, pada Strobilus jantan ada 3 lapisan. Lapisannya itu kita sebut dengan integumentum. Integumentumnya ada 3. Ada integumentum luar, ada integumentum tengah, ada integumentum dalam. Integumentum luar dan tengah fungsinya sebagai pelindung. Pelindung siapa? Pelindung integumentum dalam yang mengandung mikrosporofil. Integumentum dalam mengandung mikrosporofil atau sel gamet jantan. Ya ampun. Bapak ada saya. Ini jantan Jelas? Ada yang mau tanyakan lagi?
Jelas ya untuk Strobilus jantan. Sekarang kita masuk ke Strobilus betina. Inilah yang saya share di slide masing-masing, tampilan masing-masing. Ini adalah Strobilus betina. Strobilus betina, ini namanya megasporofil. Jadi kepingan yang batang tadi, yang kayak pisau itu, yang kayak pisau tadi kalian pegang itu, yang dipegang sama Desra tadi, itu namanya megasporofil. Jadi megasporofil itu akal bijinya, ini kita belah, inilah tampilannya. Lapisannya juga ada 3, sama, integumentum luar, tengah, dan dalam. Bedanya, dalamnya lebih banyak bagian-bagiannya lagi. Yang paling atas, ini namanya mikrofil. Mikrofil, catat fungsinya ya. Mikrofil berfungsi sebagai tempat masuknya gamet jantan ke dalam gamet betina. Saya ulangi, mikrofil berfungsi sebagai tempat masuknya sel gamet jantan ke sel gamet betina. Tempat masuknya sel gamet jantan kemana, Pak? Ke sel gamet betina. Ke sel betina. Sel gamet betina di dalam Strobilus betina ini namanya arkegonia. Ini dia yang 2 biji itu, yang ada 2 biji ini saya tunjukkan di slide ini. Namanya arkegonia, itu sel gamet betina. Namanya arkegonia. Ya. Lalu di bawahnya ada gametofit betina. Nah, di tengahnya lagi ada nukleus atau inti sel. Itu dia ya. Jadi kalau betina lebih kompleks memang, iya lebih kompleks. Karena betina kan tempat terjadinya pembuahan, tempat terjadinya penyimpanan bakal buah, tempat terjadinya penyimpanan janin. Jadi kalau mau membudidayakan sikas rumpi, ambil sikas rumpi betina yang sudah mengering. Karena apa? Tapi ingatlah juga harus ada jantannya di sekitar situ juga. Sama kayak nanam salak. Minggu lalu saya jelaskan kan. Nanam salak itu nanamnya harus ngumpul-ngumpul. Nggak kayak nanam kelapa sawit. Kelapa sawit berumah satu, jantan dan betinanya dalam satu pohon. Tapi kalau salak, sikas rumpi. Saya ulangi ya. Daunnya, struktur daun dari sikas rumpi itu lebih kurang sama dengan struktur daun pada Elaeis guinensis atau kelapa sawit. Yang pertama, strukturnya itu memiliki pelepah atau vagina bagian bawah itu ya. Bagian paling bawah itu namanya pelepah atau vagina. Kemudian tadi ada beberapa teman-temannya ada bulunya, katanya. Bulu itu apa namanya? Bulunya itu namanya trikoma. Ya. Fungsinya apa? Minggu depan kita jelaskan. Fungsi trikoma itu apa? Agak ke tengah sedikit sebelum masuk ke daun ada duri-durinya atau spina, ya. Kemudian baru masuk ke daun utamanya. Jadi masuk kategori daun majemuk. Ya, nanti digambarkan bagian-bagian daun majemuk itu apa saja. Ada tulang daun utama, anak tulang daun, tulang daunnya. Gitu ya. Oke, sikas rumpi selesai ya. Nanti gambarnya di sketsa dilanjutkan saja. Sikas rumpi selesai. Masuk ke mana lagi kira-kira? Gimnospermanya dulu kita habiskan. Amiosnya nanti malam saja mungkin. Ini Pak Araucaria Cunninghami, Pak. Apa itu Araucaria Cunninghami? Genetum genemon dulu ya. Lagi buka Gambar laki-laki, Pak. Genetum genemon dulu ya. Oke, Pak. Oke, genetum genemon. Jadi bukan genetum gemon, tadi entah apa-apa kalian. Kalian macam baru pratama praktikum aja, bahasa Latin masih belepotan. Sikas rumpi, Venus Merkusi bahasanya. Lagi,
Pisidium gua Java. Mangifera indica, bukan Mangifera indica. Mangifera indica. Sikas rumpi. Sana pertanian bahasa Latin masih belepotan piye nya. Oke, ini dia genetum genemon. Melinjo. Nah, kita lihat dulu bunganya. Ini bunga aslinya. Ada yang pegang bunga, Mas Ian? Rata-rata sudah buah ya? Ada yang pegang bunga? Ada, Pak. Ada. Ada, Pak. Pak. Belum mekar, Pak. Hah? Ini, Pak. Bentar punya saya, Pak. Ini, Pak. Ini Pak. Ada layu, Pak. Melayu. Apa, Mek? Ya, ini dia ya, yang nggak pegang apa floss-nya. Kalau di sini nanti kita lihat lebih kecilnya gitu ya. Jadi yang putih ini apa? Jadi yang putih ini semacam lebih kurang putiknya gitu ya. Tapi nanti namanya di sini nggak putik. Namanya sporangiofor, spora. Sporangiospora namanya. Namanya lain lagi. Banyak istilah yang harus kalian pahami dan kalian hafal. Nggak hafal, ya sudahlah. Tahun depan kita jumpa lagi, mungkin ya. Mungkin tahun depan kita jumpa lagi. Jumpa lagi kita, Pak. Semester depan mungkin kita jumpa lagi, cuma bedanya mata kuliahnya beda. Tenang aja, sampai kalian wisuda sama Pak Kabul terus. Biar puas. Sedikit bergoncang jiwa saya tadi, Pak. Hah? Bergoncang jiwa saya mendengarnya. Oh iya. Nggak apa-apa. Berarti selama 4 tahun jumpa Bapak, Pak. Iya, jumpa terus. By the way, kita masih online ya sampai semester depan ya. Wadaw. Kita masih online ya sampai semester depan ya. Duh, kayak mana ini? Nggak tahu, Pak. Nggak enak sebenarnya online ini. Nggak bisa banting-banting jurnal, nggak bisa banting-banting laporan. Coba kalau tatap muka kan kalau buku gambarnya salah enak tinggal nyampakkan gitu. Brrr, gitu. Jangan kayak gitulah, Pak. Apa-apa loh, biasanya itu di pertanian. Iya, Pak. Iya. Belum terjadi aja udah ada niatnya kan, Pak. Apalagi nanti Enggak, udah pokoknya tatap gini muka tadi, ya. kalau kalian yang bilang, Pak, 4 tahun mata kuliah Bapak ada semua, ada. Mata kuliah semester 1, ini udah berkurang 1 ya. Semester 1 itu botani sama kimia pertanian. Semester 2, biokimia dan fisiologi. Semester 3, agroekologi. Semester 4, mikrobiologi. Semester 5, bioteknologi. Semester 6, sistem pertanian terpadu berkelanjutan. Semester 7, etika lingkungan. Semester 8, skripsi. Kalau saya nggak jadi dosen pembimbing kalian, saya akan jadi dosen penguji kalian. Itu aja. Sekian dan terima kasih. Aduh. Gawat kali, Pak. Aduh, Ya. ampun kalau kayak gini. Mumpung masih semester 1, kalau mau pindah jurusan, saya persilahkan. Saya nggak ngelarang, ya. Semangat, semangat. Hari mana, Usaha Pari? disertai Pari doa Nafriski. tidak akan mengkhianati hasil. Mana kamu nyesel pindah ke pertanian? Saya, Pak. Pak. Masih kuat kan? Nggak nyesel kan masuk ke pertanian? Seru, Pak, di pertanian, Pak. Iya, seru ya. Mudah-mudahan seru ya. Udah pokoknya kuat-kuat mental aja. Kalau nggak kuat langsung pindah saja semester depan. Mumpung belum banyak kali mata kuliahnya. Oke, kita lanjut ya. Enggak, Pak. Enggak nyesel, Pak. Enak, Pak, di pertanian. Di pertanian enak, Pak. Seru. Greget, Pak, di pertanian, Pak.
Udah Pak, lanjut Pak. Udah sore Pak. Iya Pak, udah hujan deras nih Pak, petir-petir Pak. Aduh, meninggal. Oke, kita lanjut ya. Ini dia. Nah, ini dia bunganya. Ini sudah membentuk ke bakal buah. Memang harus banyak yang rontok ya. Jadi ini kalau buahnya kita perhatikan ini kan berlapis-lapis di sini. Ya, tapi pada akhirnya banyak yang gugur. Tinggal satu lapisan saja. Tinggal satu lapisan lebih kurang ya, tinggal kayak gini lah gitu ya. Ini kan satu lapisan setiap tangkainya gitu. Nah ini, kalau ini masih bakal buahnya yang masih kecil-kecil, rata-rata hanya satu lingkaran itu satu lapisan kan. Padahal kalau dari bunganya ini kan sebenarnya bertumpuk mereka. Bertumpuk ada beberapa lapisan, tapi pada airnya yang berhasil dibuahi ada hanya satu lapisan saja. Oke, ini dianya. Jadi kenapa tadi tinggal satu lapisan? Itu namanya lapisan-lapisan tadi kita sebut dengan lingkaran infloresensi. Infloresensi. Ya. Lapisan infloresensi. Lapisan infloresensi jantan, lapisan infloresensi betina. Yang atas, lapisan infloresensi jantan. Ya. Kalau tadi yang warna putih, bunga yang warna putih tadi saya tunjukkan, itu namanya sporaniospora. Mikrosporangnia, pucuknya tadi, mikrosporangnia, tangkainya sporangiopor. Itu bunga yang warna putih tadi ya. Nanti tolong digambarkan juga. Banyak berarti yang digambar ya Pak? Iya, banyak banget. Makin kemarin makin banyak gambar kita. Mikrosporangnia, ada sporangiopor. Ini digambar nanti. Kemudian lapisan pada bunganya tadi, yang bertingkat tadi, yang lapisan atas, namanya lingkaran infloresensi jantan. Yang bawah, infloresensi betina. Jadi kenapa tinggal sudah lapisan, namanya sudah dibuahi. Jadi kalau bunganya tadi gugur, yang terbentuk ini adalah tinggal bukan biji, tapi bukan buah, tapi biji. Oke, sekarang lanjut. Netum genemonnya, bijinya ini, belah. Silakan dibelah. Belah membujur ya, dibelah membujur. Kita lihat apa isinya. Ya melinjo. Isinya melinjo, cuma kan dibelah. Bisa kalau masa melinjo yang udah tua dibelah kan, biar nggak keras dia. Pak, kalau yang merah Pak? Yang merah sudah tua itu. Jadi saya mana belahnya nih Pak? Pelapis bijinya ini apa namanya Pak? Hah? Pelapis bijinya apa namanya Pak ini? Itu tadi yang kita bilang apa tadi? Integumentum. Ini ada 3 lapisan kan? Bentar ya, saya spotlight dulu video saya ya. Demi menghargai dan menghormati anak-anak yang tidak mau masuk Zoom, maka dosennya harus membuat rekaman ke YouTube. Kiri itu kamu potongan melintang, buat potongan membujur. Udah ada Pak, 2 jenis sekaligus. 2 jenis ya. Sama aja. Ini kan ada 3 lapisan kan. Yang pertama kulit yang agak hijau. Ya kan, coba kalian kupas. Kemudian kulit yang kaku warna putih bening. Nah ini. Jadi ini ada 3 lapisan. Ini tegumentum luar. Tegumentum tengah. Bijinya ini yang dimakan ini. Integumentum dalam. Dalam. Ya, paham ya?
Tapi biasanya semuanya dimakan, Pak. Semuanya dimakan? Iya benar, pas. Jadi yang kalian makan bukan buah melinjo, tapi integumentum luar, integumentum tengah, Luar, integumentum tengah, dan dalam. Jadi kalau ditanya mamanya, masak apa kita hari ini, Mak? Masak buah Tangannya nggak melinjo. enak, Pak, Bukan, Mak, dimakan. salah. Bilang ya. Integumentum, Pak. Kita hari ini Integumentum. masak integumentum, ya. Bilang sama mamanya gitu ya. Integumentum. Habis itu kalian dilempar panci. Mau apa lah aku itu? Banyak kali cakap Makan kau kok katanya. ribet kali. Dari masanya udah syukur. Tinggal makan saja. Enggak lah, Bahasa maksudnya kan dapur nggak ada biar integumentum. tahu juga. Ini loh Mak bukti saya kuliah gitu. Mama bayar uang kuliah saya, kirain saya nggak dapat ilmunya Mama bilang gitu. Jadi Mama jangan bilang beli buah melinjo, tapi beli Trobilus melinjo yang terdiri dari integumentum luar, Nanti katanya integumentum kan, tengah. Trobilus. Gitu ya, nanti ngomongnya sama mamanya ya. Siapa? Iya Pak, nanti dijawab mama karet nih. Boba sopo ae sing kesenengi. Ini ada lapisannya lagi ya Pak? Sebenarnya cuma 3 itu ya, cuma 3 secara umum. Cuma memang integumentum Tapi tengah tadi terlihat banyak ini lapisan, Pak. Iya Pak. bukan terlihat banyak, tapi integumentum tengah tadi ya kan, itu sebenarnya masih dalam proses mengeras dia. Makanya coba ambil yang udah warnanya tua, yang tua, coba itu pasti Merah, Pak. Iya, yang merah. Itu integumentum tengahnya cuma satu sebenarnya. Kalau yang masih muda seolah-olah berlapis-lapis, karena dia masih dalam proses pembentukan pematangan ya. Tapi yang merah atas lah Pak, diapain Pak? Dia memang keras juga. Nah, kalau yang merah memang cuma udah lengket dia integumentum tengahnya. Cuma satu aja. Ini dia punya saya ambil. Pelan-pelan Pak, pelan-pelan. Nah, sudah tinggal satu lapis aja dia lengket ya. Jadi tadi kalau yang masih muda, integumentum tengahnya itu seolah-olah kok banyak lapisan. Sebenarnya masih dalam kategori integumentum tengah, cuma dia masih dalam proses pembelahan dan proses pematangan. Jadi seolah-olah berlapis-lapis gitu ya. Bisa mengeras, Pak. Oke, sekarang ke daunnya. Ambil daunnya. Nah, ini daunnya ya. Jadi jangan bilang ini daun majemuk, karena bukan masuk kategori daun majemuk. Daunnya daun tunggal, cuma bedanya bersilangan, tapi tidak berhadapan dan tidak sejajar ya. Berhadapan tapi tidak sejajar. Ini masuk kategori daun tunggal. Nah, strukturnya apa yang mengkilat di luar itu? Sama seperti tadi sikas rumpi, kok ada kilat permukaannya gitu ya. Yang mengkilat tadi itu bagian namanya kutikula atau lapisan zat lilin. Jadi kutikula atau lapisan zat lilin berfungsi mencegah masuknya air dalam permukaan daun. Namanya lilin, itu pasti tidak akan bereaksi dengan air, ya kan? Mereka berfungsi mencegah masuknya air ke dalam sel daun. Namanya lapisan kutikula. Kalau batangnya sama seperti batang dikotil lainnya, tapi ini bukan dikotil ya, saya tegaskan. Strukturnya sama dengan batang dikotil lainnya. Ada silem, ada floem, ada cambium, ada empelur juga, ada korteksnya juga, ada epidermisnya juga. Sama strukturnya. Jadi nggak perlu saya jelaskan lagi, karena struktur batang sudah kita jelaskan banyak. Oke. Untuk Jadi nanti kalau digambar, mau nanya Pak, ya silakan. kalau digambar nanti batangnya dijelaskan juga Pak semuanya Pak? Iya, batangnya jelaskan juga ya. Struktur anatominya itu buatkan juga. Kayak yang sebelum-sebelumnya, struktur anatomi batang dikotil. Ada yang mau tanyakan lagi? Kalau tidak ada, kita break dulu. Lanjut kita 1945 ya.
Oke, Pak. Ya, Pak. Baik, Pak. Oke ya Pak. Oke ya. Bentar ya, saya record dulu ya. Kalau yang punya saya, sepertinya lebih mendekati pada Agathis alba. Tadi saya cek-cek Google, saya cek-cek kunci identifikasi, lebih mendekati pada Agathis alba. Kita memang bisa identifikasi itu kalau kita dapat bunganya ya. Kalau kita dapat bunganya. Oke? Ini bunga Agathis alba ya, yang saya tampilkan di slide. Kayak bunga cengkeh. Nah, lebih kurang seperti bunga cengkeh gitu ya. Agak langka memang. Dan ini memang posisinya agak sedikit di atas kalau di pepohonan seperti itu. Oke, jelas suara saya? Jadi kalau Jelas, struktur Pak. daunnya, ini daunnya memang seperti daun model Pisidium gua Java, tapi tidak majemuk ya, tetap daun tunggal. Tetap daun tunggal, ya, pegang semua. Dan permukaannya juga licin karena mengandung kutikula tadi yang saya sampaikan ya. Mengandung kutikula yang saya sampaikan tadi. Kemudian kalau struktur daunnya daun tunggal, sama. Struktur batangnya juga sama, lebih kurang ada kambium, ada xilem, ada phloem. Karena batangnya hampir mendekati seperti batang dikotil. Berkayu, berkambium, kemudian memiliki empelur. Nanti gambarnya lebih kurang seperti itu saja ya. Struktur anatomi batang pada batang dikotil. Ya, kalau daunnya mengandung kutikula, masuk dalam kategori daun tunggal. Nah, sekarang kita baru ke buahnya. Nah, ini makanya saya lebih mencari gambar yang Agathis alba, karena sepertinya punya saya lebih mendekati ke arah situ, ke Agathis albanya. Kalau punya Desra tadi kok ada hitam warna buahnya. Desra mana Desra? Itu yang busuk, Pak. Busuk. Ini busuk, Pak. Oh iya. Iya, ini yang bagus. Kok dapat busuk, dapat yang bagus, mana ceritanya? Kutip di bawah. Yuda, punya Yuda mana Yuda? Tadi punya siapa tadi? Yang kecil tadi katanya. Yang kecil kali tadi. Punya siapa tadi? Tarmizi dan Rido. Aduh. Tarmizi dan Rido, coba tunjukkan dulu daun kalian tadi. Agak beda tadi punya kita kan? Iya, Pak, agak beda. Dia udah agak kering, Pak. Hah? Udah agak kering. Sama-sama kilat memang, Pak. Daunnya sama-sama kilat, cuma ujung daunnya itu beda ya. Kalau punya kami kan meruncing. Iya, Pak. Punya kalian agak membulat. Agak membulat dia, Pak. Iya. Agak meruncing ini, Pak. Itu udah agak kering nih. Oke, udah. Yang punya buah, coba buahnya dikupas. Bukan dikupas ya, biasa baca dikopek gitu ya. Nah, coba dibuat seperti ini. Tipe buahnya, tipe buah sisi ya. Tipe buahnya, tipe buah sisi. Punya kalian aja belah, saya malas belah, agak bau buahnya, ya kan? Bau, Desra? Bau buahnya, Pak. Bau kan? Iya, kalian aja yang buka ya, saya malas. Udah mandi soalnya. Pokoknya ini gambar hasilnya nanti ya. Buahnya seperti buah sisi, yang nggak megang buahnya. Buahnya seperti buah sisi, tapi ada bunga jantannya. Bunga jantannya saya nggak dapat. Agak langka bunga jantannya memang.
Kalau ini buahnya. Jadi memang kebanyakan gimnosperma ini buah jantan dan buah betina itu terpisah. Meskipun terpisahnya ada satu pohon, ada yang beda bunga. Contoh tadi Genetum genemon ya kan. Kalau Genetum genemon itu buah jantannya di atas, buah betinanya di bawah, meskipun masih dalam satu tangkai. Nah, kalau Agathis alba ini atau Agathis damara ini beda tangkai, tapi masih dalam satu pohon ya, lebih kurang seperti itu. Udah coba dikupas sampai dapat bentuk-bentuk sisinya seperti ini. Nah, kenapa damar itu bau? Itu tadi yang dibawa Tarmizi tadi getahnya. Coba tunjukkan Tarmizi getahnya. Kamu dapat getah itu dari mana? Malam Pak, semester semalam itu Pak. Dari hutan? Agak lengket dia. Iya Pak, masuk kemarin. Getahnya itu laku dijual kan? Iya Pak. Kamu nyari di hutan mana? Di Sosar Pak, tengah-tengah saya semalam Pak. Sama orang apalah situ Pak. Sama orang siapa? Saya masuk terus. Sama orang-orang situ lah Pak. Saya masuk ke dalam. Desra nyari di mana sumber-sumber kemarin? airnya itulah, jauh lah Pak. Desra dan kawan-kawan nyari di mana kemarin? Tahura, Pak. Tahura Pak, beras tagi. Toro. Saya Tahura Pak. Di Tahura ya? Ke dalam-dalam itu kan? Iya Pak. Oke. Iya Pak. Ada situ tanaman peneliti. Ya oke, sudah dapat. Langsung dikupas saja bentuknya. Nanti bentuknya itu seperti itu ya. Jadi memang damar ini modelnya bunganya terpisah. Tapi masih dalam satu pohon ya. Nanti bentuk gambarnya seperti ini ya, termasuk nanti dari tangkainya, daunnya. Ah. Buahnya sama struktur keping buahnya ya. Jadi buahnya itu berlapis-lapis dia. Namanya sisik dan biji. Jadi buahnya seperti sisik ikan gitu ya. Oke, untuk damar cukup ya. Coba batangnya dibelah dulu. Kita mau lihat saluran resin namanya. Ada nanti namanya saluran resin ya. Bentar saya stop dulu share. Kita cari gambar yang baru. Nah, kenapa tadi yang dibawa Tarmizi tadi ada getahnya? Getahnya itu mahal. Itu ada memiliki saluran resin ya. Jadi getahnya ini punya nilai ekonomis yang tinggi. Coba belah dulu batangnya, walaupun tadi nggak punya buah. Tadi kan ada yang nggak dapat buahnya, batangnya ada. Silakan di batang melintang ya, potong melintang batangnya. Saya cari dulu gambar saluran resin.
Sudah dapat? Ada nampak cairan yang mengeluarkan getah? Bukan cairan ya, sekat-sekat batang yang mengeluarkan getah itu ada nggak dapat? Kalian potong sejenak. Kalau memang nggak dapat, coba biarkan dulu 1 malam ini. Ada Pak, besok, nampak. Besok apa yang terjadi? Berapa? Tapi sedikit kali, Pak. Kecil-kecil kali kan? Iya, nggak apa-apa. Coba dibiarkan saja, nggak apa-apa. Saya ada Pak, tapi sedikit. Sedikit Pak, Nampak nggak cairan yang banyak. mengeluarkan getah tadi kan? Warna putih, Pak. Iya, warna putih bening dia. Agak lengket-lengket. Iya, saluran minyak resin itu memang lengket. Dah, sambil ngerjakan, coba sambil lihat slide saya ya. Ini kalau struktur mikroskopiknya seperti ini. Ya, ada memang celah lubang di antara silem dan floem, memang ada satu celah lubang yang memang mengkhususkan saluran resin. Apa itu resin? Resin itu adalah hasil sekresi dari metabolisme Agathis alba atau Agathis damara. Saya ulangi, resin adalah sisa hasil sekresi dari metabolisme
Agathis damara atau Agathis alba. Jadi memang minyak ini memang dikhususkan tersisa dari proses metabolisme. Pada umumnya kalau memang tidak keluar dari batang, ini akan diproses ulang untuk proses metabolisme selanjutnya. Nah, jadi kalau memang batangnya tadi terpotong atau kita kikis lebih kurang seperti pohon karet itu akan muncul minyak-minyak seperti ini. Inilah tadi minyak resin tadi yang saya bilang itu harganya mahal. Dan memang cukup langka ini. Karena memang orang kalau mau nanam damar itu kan tahunan baru panen ya. Ini juga salah satu alasan kenapa damar itu mahal. Karena memang prosesnya butuh waktu tahunan. Cuma terkadang petani kurang sabar ya. Itu salah satu juga alasan kenapa orang malas membudidayakannya. Nanamnya tahunan, panennya lama. Sementara sekali panen juga memang mahal, tapi memang kalau kita bicara siklus ekonomi kan siklusnya sedikit lambat dibanding nanam padi atau nanam cabai gitu kan. Kalau nanam cabai kan mungkin 3 bulan sudah panen gitu. Atau kalau yang tahunan sawit memang tahunan, 3 tahun 4 tahun bisa berbuah, bisa panen, tapi bedanya kalau sawit kan panennya tadi siklusnya panjang dia, rapat dia. Jadi tiap minggu ada pemasukan gitu. Kalau damar ini agak sulit memang. Memang sekali jual mahal, tapi memang siklus perputaran uangnya agak lama gitu. Itu mungkin salah satu petani-petani Indonesia kurang mau membudidayakan kayu damar gitu ya. Ini namanya tadi saluran resin ya, nanti digambar tolong strukturnya seperti ini. Struktur batangnya. Kalau anatominya tadi secara umum ada tambahan seperti silem, floem, kambium itu sama. Ini tambahan saja memang, saya perbesar, ada memang lubang seperti itu ya. Lubang di luar silem dan floem. Letaknya di antara silem dan floem yang berfungsi mengeluarkan minyak-minyak resin tadi. Pak, Ya, itu saluran resinnya yang mana, Pak? Yang warna putih itu ya? iya. Dari yang punya kalian nampak kan kalau dibelah kan? Oh iya ya, Pak. Ya, warna putih itu dianya. Tapi nanti keluar cairannya pertama bening. Coba gini aja, kalian endapkan dulu 1 malam. Besok apa yang terjadi? Kalian amati, itulah keluar resinnya. Sudah? Selesai? Apalagi yang belum? Gimnosnya sudah semua kan? Gimnosnya sudah semua? Ada lagi gimnos yang belum? Tinggal Mangifera sama Pisidium guazavanya, Pak. Tinggal angiosperma ya. Pokoknya yang gimnos sudah semua ya. Ya, Pak. Oke, lanjut ke yang angiospermae. Ini saya tambahan materi ya. Mungkin di kuliah teori nggak ada. Saya kasih dulu tambahan. Siklus hidupnya ya. Nah, berbeda dengan tanaman angiospermae. Kalau angiospermae itu kan ada putik, benang sari gitu ya. Nanti muncul biji. Kalau di sini bedanya, nanti ada serbuk sari. Namanya mikrospora. Serbuk sari itu dari jantan ya. Ini nanti kalian catat saja sebagai penjelasan tambahan. Serbuk sari mikrospora ini dari yang organ jantan. Kemudian ada yang bulu serbuk sarinya menghasilkan sel sperma. Ya, kalau sel kelamin jantan itu kalau secara biologis mau pada hewan, tumbuhan namanya sel sperma ya. Kemudian dari yang betinanya kita sebut dengan makrospora. Makrospora tadi yang ada dalam bakal biji tadi ya, sudah nampak semua tadi makrospora, baik pada sikas rumpi, pada pinus merkusi, baru kemudian pada beberapa tanaman juga tadi. Kemudian nanti muncul menghasilkan archegonium di dalam bakal biji. Dari archegonium menghasilkan sel telur,
Sel telur dan sel sperma ini ketemu, terjadilah proses penyerbukan. Kalau pada bahasa tumbuhan seperti pada umumnya, ini terjadi proses penyerbukan, muncullah zigot, ya. Dari zigot terbentuk embrio, muncullah tumbuhan biji terbuka. Ya, muncullah tumbuhan biji terbuka. Jadi sudah dewasa dia tumbuhan anakan yang baru. Ya, tumbuh anak yang baru. Jadi nanti kalau dia sudah tumbuhan biji terbuka, dia berbuah lagi, bahasa sederhana kita gitu ya. Dia berbuah lagi, nanti memunculkan mikrosporofil atau yang gamet jantan, nanti ada yang makrosporofil atau yang gamet betina. Ini siklus hidupnya ya. Berbeda dengan tanaman-tanaman Angiospermae pada umumnya, tanaman Gymnospermae memang memiliki siklus hidup yang khusus. Sama seperti tanaman paku ya. Ngerti Fahri? Paham? Fahri, paham kan? Oke, lanjut ya. Sekarang kita yang ke Angiospermae. Peranannya kalau Gymnospermae kebanyakan tanaman obat atau beberapa tanaman konsumsi ya. Nah, jadi kalau yang ini Angiospermae, tumbuhan berbiji tertutup, ini saya ambil sampel 2 aja ya. Jambunya agak busuk, tapi nggak apa-apa deh. Kita ambil struktur buahnya ya. Nanti meskipun nanti ada kita belajar khusus buah sendiri, kita ambil nanti buah yang Angiospermae. Ini sebagai pembanding saja. Jadi buah pada Gymnos tadi seperti apa, buah pada Angios seperti apa. Jadi kalau ciri-cirinya ini ada bunga sesungguhnya. Daunnya macam-macam ya, daunnya beraneka ragam, bakal biji tidak tampak karena terbungkus oleh suatu daging buah. Bahasanya ini daging buah saja sederhananya ya. Adanya pembuahan ganda kalau reproduksinya secara generatif ataupun vegetatif ya. Kalau daun, batang, Pisidium gua java sudah sering kita pelajari. Sekarang tugasnya ambil buahnya, belah, potong, membujur. Nanti saya akan jelaskan struktur buahnya. Nah ini langsung saya potong ini. Udah, nampaklah kalau sudah dipotong semua. Pegang masing-masing. Makanya cari buahnya yang masak, jadi nggak keras sekali. Ya, saya masih mentah. Punya Genta mana Genta? Iya Pak, masih hijau Pak. Masih hijau, pakai parang bacoknya. Jumbo merah ya Pak. Udah, ini saya jelaskan dulu ya, langsung. Jadi kalau pada buah, pada Angiospermae itu, ini lapisannya ada 3. Ya, ada 3. Yang paling luar, yang paling pinggir sini, ini namanya exocarpium. Yang paling pinggir sini namanya exocarpium. Masuk ke tengah bukan tengah sini ya, pinggiran. Pinggiran cuma sudah agak ke dalam, namanya mesocarpium. Jadi kalau yang exocarpium itu kalau yang buahnya masih hijau,
itu yang kulitnya hijau ya. Kalau buah saya kan udah kuning. Jadi yang kulitnya kuning ini. Ini namanya exocarpium. Masuk ke tengahnya dalam. Kalau jambu bijinya warna putih yang daging buahnya itu ya. Daging buahnya itu namanya mesocarpium. Jadi kalau kita makan buah, yang kita makan adalah lapisan mesocarpium. Enak bah, walaupun hijau. Itu siapa makan? Ya Allah, Genta makan. Nanti dulu Genta makannya, nanti lu makannya kecap suara kedengeran. Ya Pak, ya Pak. Lapar kali udah Genta. Oh, begitulah Pak. Emang kalau makan jambu kelutuk kenyang kan? Enggak juga. Ganjel perut Pak. Kenapa nggak pinus aja kamu makan tadi? Oh ya, matilah Pak. Enggak, pinus nggak beracun. Makan aja, nggak beracun pinus kok. Pinus, melinjo tadi kan? Nggak beracun itu. Udah, masuk ke bagian paling tengah, di antara kumpulan biji, itu namanya endocarpium. Saya ulangi, ada exocarpium, mesocarpium, dan endocarpium. Bagian tengah kumpulan biji tadi itu ya, endocarpium. Berarti bagian luarnya tadi exocarpium ya Pak? Iya, exocarpium, mesocarpium tengah, endocarpium bagian dalam yang kumpulan biji tadi ini. Jadi kalau tadi pada gymnospermae itu nggak akan ada namanya exocarpium, mesocarpium, endocarpium nggak ada, ya. Karena pada tadi itu namanya integumentum. Beda lagi namanya ya. Pokoknya belajar menguasai istilah-istilah lah ya. Nanti ujian itu banyak kita main-main di istilah nanti. Oke? Paham? Nah, sekarang kalau pada bunganya, waktunya 10 menit lagi nih, Zoom-nya. Sebenarnya praktikum kita bisa cepat kalau Zoom-nya nggak mati-mati sebenarnya. Bunganya mana? Pegang semua bunganya. Bunga Psidium guajava. Ya, ini dia. Nanti tolong bunganya digambarkan rumus bunganya, digambarkan diagram bunganya juga ya. Jadi bagian-bagiannya ini masuk dalam kategori bunga lengkap dan bunga sempurna. Ada kelopaknya, ada mahkotanya, ada serbu sari, ada kepala putiknya. Ya, nanti bunganya digambarkan strukturnya masing-masing. Kalau batang sudah sering kita pegang, daun jambu biji juga sudah sering kita pegang. Nanti digambarkan semua ya, sebagai pembanding antara struktur anatomi batang, daun, bunga, dan buah, antara gymnospermae dan aniospermae. Pak, ini bunga lengkap ya? Ini bunga lengkap, bunga sempurna juga. Oh, ya Pak. Serbuk sarinya coba lo hitung itu berapa? Oh iya, makasih. Itu adik siapa? Oke. Untuk Psidium guajava selesai ya. Sekarang satu lagi terakhir. Kalau bisa habis Zoom ini kita selesai ya. Kuis. Untuk kuis, kalian gabung saja sama nanti anak yang YouTube ya. Bukan saya maksud apa-apa, saya belajar dari pengalaman-pengalaman yang sudah-sudah.